Renungan Hari Kamis 3 Juni 2021. Pesta peringatan Santo Carolus Elwanga DKK. Kasih akan Allah dan kasih akan manusia harus diutamakan. Bacaan pertama diambil dari kitab Tobit bab 6 ayat 10 sampai 11, bab 7 ayat 1, ayat 6, ayat 8 sampai 13, bab 8 ayat 1, ayat 5 sampai 9a, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Saudara-saudariku terkasih, Ibu Mince adalah seorang legioner yang sangat taat, setia berdoa, dan terkenal sebagai seorang yang sangat sosial. Ia menampilkan dirinya sangat sederhana, tetapi baik hati. Semua kelompok legioner sangat suka kepadanya. Ketika tepat perayaan ulang tahunnya yang ke-75, terlihat banyak ucapan selamat bahagia, umur panjang, dan sehat selalu. Ada satu ucapan, bunyinya sebagai berikut. Engkau orang yang baik dan taat kepada Tuhan, dan seorang yang sangat dermawan kepada sesama manusia. Tetap sehat dan umur panjang. Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil hari ini, Santo Markus menampilkan dua kelompok yang datang kepada Yesus dan mengajukan pertanyaan kepadanya, yakni seorang ahli Taurat dan orang-orang Saduki. Pertanyaan yang diajukan kepada Yesus adalah, hukum manakah yang paling utama? Yesus memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Hukum yang paling utama adalah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih dari kedua hukum ini. Pertanyaan ini dimanfaatkan oleh Yesus untuk mengingatkan mereka akan apa yang diajarkan dan menjadi inti dari hukum Taurat. Yesus mengajar mereka untuk mendengarkan Dia yang akan berbicara kepada mereka, mendengarkan sabda Allah yang diperuntukkan kepada mereka, membuka telinga dan hati untuk mendengar. Maka Yesus mengatakan, dengarlah hai orang Israel. Dan selanjutnya Yesus menyebutkan isi hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Kasihilah Allah dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya seluruh diri dipersembahkan untuk mengasihi Allah, karena Allah sendiri adalah kasih, dan Ia telah menciptakan dan mempercayakan seluruh alam ciptaan kepada manusia juga karena kasih. Wujud kasih Allah yang konkret kepada manusia adalah penyerahan Putra Tunggal satu-satunya untuk manusia, untuk menjadi sumber hidup manusia. Maka Yesus menuntut mereka untuk memberikan perhatian yang sungguh dalam mengasihi Allah secara total dan utuh. Ini perintah hukum yang pertama. Sedangkan perintah hukum yang kedua adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya mereka dituntut bukan hanya mengasihi Tuhan, tetapi mereka juga harus mengasihi sesamanya seperti diri sendiri. Memberikan perhatian kepada sesamanya, mengorbankan diri demi kebahagiaan sesamanya. Karena sesama manusia adalah wujud nyata Allah, gambar diri Allah di dunia yang harus diperhatikan, yang harus dikasihi. Dan Yesus menekankan bahwa
Dua hukum ini menjadi hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara-saudariku terkasih, dunia saat ini menciptakan manusia yang semakin individualis. Orang lebih banyak memperhatikan keluarga, kepentingan sendiri daripada Tuhan dan sesama, daripada gereja dan masyarakat sekitar. Orang-orang hidup seperti orang yang sulit untuk mencintai, dan ini sangat berbahaya. Maka melalui sabda Tuhan hari ini, Yesus mengingatkan kita agar memperdayakan seluruh diri kita dalam mengasihi Allah dan sesama secara baik dan benar. Mengungkapkan cinta yang sejati kepada Allah dan sesama, karena cinta sejati tak pernah mengenal egois. Bila kita mempraktekkan cinta yang tulus dan ikhlas, Yesus akan memberikan jaminan kepada kita, yakni kita tidak jauh dari kerajaan Allah. Amin.